Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Eko Subiantoro Eskom Mkom dan juga Bapak Imam Asrawardi Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Pada video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer, yaitu di lab 11.6.1 dengan materi pembahasan adalah Switch Security Configuration. Oke, silakan teman-teman semua buka aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah disediakan oleh NetAchat-nya. Kemudian silakan isi user profile dengan identitas masing-masing. Di sini sudah saya isi dengan nama saya, dengan email dan juga input tambahan seperti nama NPM dan juga kelas. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita pilih yes dan tunggu sampai proses dari loadingnya selesai. Oke, di sini sudah selesai. Untuk mempermudah, kita bagi dua saja layarnya. Oke, ya kita bagi menjadi dua agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Oke, sini kita akan mempelajari tentang switch security configuration, di mana objeknya pertama kita akan membuat secure trunk, keamanan pada trunk. Kemudian kita akan secure unset port, kita akan mengamankan port yang tidak digunakan. Kemudian kita akan mengimplementasikan port security seperti yang video sebelumnya itu. Kemudian kita akan mengaktifkan DHCP snooping. Kemudian kita juga akan configure Revit PSAP Port Pass and BVDO Guard. Oke, langsung saja ya kita praktikan. Sini untuk addressing table kita bisa baca dan lihat. Sini langsung saja kita ke instruksi pertama. Step 1, kita diminta untuk membuat sebuah keamanan pada terang ya. Konekkan katanya gigabit 0/2 di masing-masing akses layer pada switch. Oke, kita pilih kabel, kemudian kita pilih di sini strike ya. Nah, sini kita masuk ke gigabit 0/2, kita sambungkan ke switch sebelahnya gigabit 0/2. Oke, jika sudah, kita diminta untuk mengkonfigur gigabit 1 dan 2 itu sebagai static trunk di switchnya. Oke, kita langsung masuk ke switch 1 dulu ya. Kita konfigurasi di switch 1 pertama. Kemudian kita hidupkan enable configure terminal. Kemudian kita akan mengkonfigurasi dia sebagai static trunk. Interface di sini gigabit 1 dan 2 yang akan digunakan gigabit 0, 1, 2 itu yang mengarah ke PC ini, yang mengarah ke switch ini gigabit 0 1 yang mengarah ke sini dan kelas 2 mengarah ke switch sebelahnya. Oke, gigabit ringnya kita ketinggalan main. Kemudian kita atur dia menjadi switch port, modenya menjadi trunk. Oke, di sini sudah muncul ya. Kemudian jangan lupa di sini disable ya, DTP negotiation on both sides of the link. Jadi kita gunakan perintah switch port none tab. Kemudian kita diminta untuk membuat pilihan 100. Langsung saja kita buat pilihan 100. Kemudian kita kasih nama native dan untuk penulisnya harus sama, n-nya gede. Pilihan 100 kita coba hapus dulu. Pilihan 100, kemudian name-nya native. Oke, kemudian configure semua portnya di switch itu to use pilihan 100 sebagai native pilihannya. Jadi kita configure
portnya tadi, yaitu interface ring ya, gigabit 0/1/2 itu switch port ke terang, kemudian natifnya yang pilan yang baru kita buat tadi ya, pilan 100. Oke, jika sudah lakukan hal yang sama seperti kita lihat dulu ya, solve VLAN 100 natif. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti di switch 1 pada switch 2. Kemudian kita enable, kemudian configure terminal, kemudian interface ring G01/2, kemudian switch portnya mode terang, kemudian switch port non-negated, kemudian VLAN 100, name-nya natif, kemudian interface lagi ke gigabit 01, kemudian switch port kita atur ya sebagai native VLAN-nya itu menjadi 100 tadi ya, VLAN 100. Oke, sini kita sudah membuat keamanan pada terang ya. Kemudian kita akan meng-secure atau mengamankan port yang tidak digunakan ya. Di sini dimana pertama kita diminta untuk mematikan semua port yang ada di switch 1 yang tidak digunakan saja, yang dimatikan, dan kita buat VLAN 99 namanya black hole. Kemudian kita configure namanya harus sama, katanya black hole. Kemudian kita pindahkan port-port yang tidak digunakan tadi ke dalam VLAN black hole. Kita masuk ke switch 1 berarti, kemudian kita configure terminal, port-port yang tidak digunakan ini ya, banyak ya, ini portnya ini ya, kita perbesar. Nah, ini port-port yang tidak digunakan. Jadi seperti itu, kita masukkan nanti ke VLAN black hole namanya. Oke, sini kecilkan lagi. Oke, di sini kita interface terlebih dahulu ya, ring FA 0/3 yang tidak digunakan ya, 3/9. Kenapa 3? 1, 2 digunakan, sampai 9 karena 10 digunakan. Kemudian FA 0/11 ya, 11 sampai 23, karena sini 24 digunakan. Oke, kemudian kita matikan shutdown. Oke, sudah di shutdown, kemudian kita exit. Kita buat VLAN tadi, VLAN berapa tadi, 99, VLAN 223. Oke, namanya black hole, lubang hitam, black hole. Oke, kemudian kita interfacekan lagi ke ring, kemudian kita switch port, kita pindahkan ya dia ke dalam itu, switch port access VLAN 223. Oke, coba kita lihat slow VLAN. Oke, sekarang sudah masuk ya. Tadi kan port-port ini ada di default. Nah, sekarang di default sudah kosong, sudah kita berhasil pindahkan ke dalam VLAN black hole atau VLAN 99 dengan nama black hole ya. Oke, selanjutnya sudah step 2 sudah, step 3 kita akan mengimplementasikan port security. Oke, di sini kita diminta untuk aktifkan port security di switch 1, kemudian configure allow maksimum 4 MAC address ya. Untuk di portnya itu, oke, kita coba ya. Di switch 1, ini masih di switch 1, kemudian kita masuk
ke interface. Configure dulu interface int range A01. Oke, kita ini kan saja biar cepat. Oke, yang ini ya, kita gunakan port yang ini. Ternyata port yang digunakan saja ternyata berarti FA01, FA0/2, FA0/10 dan juga FA0/24. Kemudian kita aktifkan port security-nya ya, port mode akses, kemudian switch port security. Oke, sini kita sudah aktifkan port security yang diaktif ya, aktif akses di switch-nya, port yang aktif atau digunakan. Kemudian kita exit, configure the active port allow maximum 4 MAC address. Oke, katanya yang port aktif tadi kita masuk lagi ke range ini bahwa maksimumnya adalah switch port security maksimum adalah 4. Jadi ada 4 nanti yang ini ya, yang sudah dikonfigurasi atau jumlah maksimalnya. Kemudian di port FA01 di switch kita atur static configure dari MAC address the PC using port security. Oke, jadi kita diminta untuk men-setting yang di FA01 ini yang mengarah ke PC ini MAC addressnya secara statik. Kan kemarin ada namanya violation, itu ada sticky dan juga ada yang manual ya. Nah, yang atau statik ya, statik itu manual. Jadi yang ini kita akan gunakan secara manual. Nah, sisanya nanti kita akan menggunakan sticky. Sticky itu di part yang sesudah ini ya, kita akan mengkonfigurnya secara otomatis. Nanti akan manual MAC addressnya. Nah, yang pertama ini kita akan secara statik ya. Interface FA0/1, kemudian switch port security MAC address. Nah, untuk melihat MAC address dari perangkat yang ini kan FA1 PC ini kita masuk ke command prompt. Kemudian teman-teman bisa masukkan ke perintah ifconfig min all. Oke, ini ya untuk MAC addressnya. Silahkan di copy, masuk lagi ke switch 1, kita paste di sini, enter. Oke, untuk port yang ini sudah kita atur sebagai static MAC addressnya. Nah, ini kita akan menggunakan yang sticky atau yang otomatis gitu ya. Oke, di interface range FA01, FA0/2, kemudian FA0/10 dan juga FA0/23. Oops, 24 bukan 23. Kemudian kita atur switch portnya, port security, dimana MAC addressnya itu nanti sticky atau otomatis. Kemudian kita lihat lagi mana soalnya. Oke, configure port security violation mode. Oke, sini kita konfigurasi menjadi switch port security, kemudian violation, restrike ya. Jadi ada restrike, ada protect, dan juga ada shutdown. Jadi yang restrike ini ketika ada akses yang ditolak itu akan terhitung count-nya atau jumlahnya ketika dia mencoba akses. Kalau protect itu sama seperti restrike namun dia tidak dihitung. Sedangkan untuk yang di shutdown itu ketika memang portnya itu perangkat tersebut beda MAC address yang disetting, itu akan dimatikan portnya secara otomatis.
Oke, kita next ya. Ini kita masuk ke step 4 sekarang, configure the port S1 trust. Oke, kemudian kita masuk exit, kemudian interface frame gigabit 012 ya, kemudian IP DHCP snooping trust, kemudian IP DHCP IP DHCP snooping trust. Oke, kemudian kita masuk ke interface ini ya, yang unrestricted port berarti interface yang ini kita ataskan saja. Oke, yang interface yang ini. Kemudian IP DHCP snooping, IP DHCP limit ya, IP DHCP limit rate-nya 5, snooping rate-nya 5. Kemudian kita masuk ke switch 2, enable DHCP snooping globally. Oke, kita diminta untuk enable. Configure terminal, kemudian perintahnya masukkan IP DHCP snooping, kemudian IP DHCP snooping VLAN 10,20,99. Oke, kemudian kita lanjut ke part 5, configure port device and BVDU guard. Oke, sini masuk ke switch 1, kemudian kita masukkan ke perintah face ring port yang aktif tadi. Oke, ini port yang aktif, kemudian kita spanning 3 port face, kemudian spanning 3 yang satunya adalah BV guard enable. Oke, kemudian langkah selanjutnya ini ya, kita aktifkan BVDU dan port face ke switch 2 that all access port depots USB by default. Oke, jadi kita masuk ke switch 2, kemudian kita masukkan perintah spanning 3 port face nya secara default ya, dia minta. Oke, enter. Oke, teman-teman semua, untuk completion alhamdulillah sih sudah 100%. Jika kita cek result di sini juga sudah 100%, sudah checklist semua, skornya sesuai. Kita close saja. Oke, demikianlah video presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.